Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dadang Indra. Dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Ya, teman, tema kita kali ini saya akan mencoba membuat bonggol unik, ya. Ya, tepatnya bagaimana caranya membuat bonggol unik. Iya teman, seperti kita tahu ya, bonggol unik ada, kalau di kontes itu terbagi menjadi dua macam, ya, menjadi dua kelas, yaitu unik alami dan unik kreasi, ya. Walaupun sejujurnya dua kelas ini, kalau menurut saya pribadi, menurut pandangan saya pribadi, ini tidak bisa dipisahkan. Artinya keduanya adalah beririsan, ya. Jadi sekalipun unik alami maupun unik kreasi, ini kedua bagian yang saling beririsan, ya. Nah, cuman ada beberapa faktor yang dibedakan dalam kontes itu untuk menganalisa sejauh mana kealamian pohon tersebut. Jadi tidak terlalu banyak sentuhan-sentuhan tangan kalau misalnya di unik alami, ya. Kalau di unik kreasi pun juga begitu. Setahu saya, sejauh mana campur tangan kita, ya, manusia pada tanaman adenium kita itu sudah menjadi alami, ya. Jadi kesannya sudah bukan lagi campur tangan kita. Jadi walaupun tetap ada campur tangan kita, karena unik kreasi maupun alami adalah tetap kita yang butuh campur tangan kita, ya. Artinya keunikannya sudah menjadi alami, ya. Jadi sudah lukanya sudah sembuh, pohonnya, tanamannya sudah sehat, dan seterusnya, ya. Begitu teman-teman. Ya teman, saya ini tadi dapat, ya, ada sebuah bonggol adenium obesum, ya. Ya, pohonnya di depan layar Anda, di depan Anda, ya. Ya, jadi ini pohonnya. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, ya, untuk membuat video tentang unik alami. Nah, maksudnya bonggol unik, ya, mau itu unik alami atau unik kreasi. Namun yang saya lakukan saat ini adalah akan membuatnya menjadi unik kreasi. Nah, jika bonggol seperti ini, kalau saya boleh nanya teman-teman, kira-kira ini bentuknya mirip apa, ya? Ya, jadi yang satu yang harus dikenali, yang harus dipahami dulu adalah kemiripan bonggol tersebut. Jadi sebelum bonggol ini kita oprek, sebelum bonggol ini kita lakukan proses pengerikan dan lain sebagainya. Jadi syarat utama yang paling penting adalah kita mengenali dulu pohon ini temanya mau jadi seperti apa, kira-kira hasil akhirnya seperti apa. Nah, ya, kalau kita melihatnya sekilas mirip alien, sekilas mirip gajah, atau mungkin mirip semut mungkin, ya. Oke, karena ini ada matanya, ya. Mohon maaf, karena ini ada mata dan seterusnya. Lalu depan ini mirip hidung gajah yang panjang, ya. Oke teman, saya akan mencobanya, ya. Nah, sebelumnya yang harus dipersiapkan adalah saya menyiapkan hal yang berbeda, karena jujur saja ini bukan bidang saya, tapi saya akan mencobanya membuatkan videonya untuk Anda semua, ya, untuk teman-teman semua, ya. Mudah-mudahan saya rasa teman-teman sudah lebih jago daripada saya, ya. Jelas banyak yang lebih jago dari saya, ya, karena ini
bukan bidang saya bagian ukir mengukir ya. Saya akan mencobanya saja ya. Jadi saya membutuhkan spidol. Bagi teman-teman yang punya imajinasi dan intuisi yang sangat tinggi, saya rasa sudah tidak perlukan lagi spidol ya. Ya. Lalu yang kedua, saya menggunakan masih dengan pisau kesayangan saya ya. Lalu bahannya saya menggunakan ini teman, apa namanya, semen ya, semen bangunan. Nah, saya masih menggunakan semen bangunan. Anda bisa menggantinya misalnya dengan Titan atau apalah. Jadi bahannya saya masih menggunakan semen, sama dengan yang proses saat pembuatan apa ya, video kemarin ya, saat pembuatan cara membuat seset pada aluminium ya. Jadi bahannya masih menggunakan semen ya, semen bangunan ya. Oke baik, saya akan memulainya ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau misalnya jadinya seperti apa, saya hanya menyontohkan saja ya. Jadi ini bukan final dari tampilan pohon ini ya. Jadi misalnya jadi misalnya yang pertama kita harus membuat polanya ya. Kita harus membuat pola sketsanya. Jadi ini misalnya ini diibaratkan mata ya teman ya. Nah, di sini sudah sangat menguntungkan saya karena sudah tidak perlu lagi membuat guratan atau membuat luka ya, karena ini lukanya sudah agak dalam dan sudah mengering. Jadi sudah kulitnya menyatu dengan luka ini. Jadi ini sudah menguntungkan sekali bagi saya ya. Mungkin berikutnya kita tinggal menambahkan sisip, mungkin sirip ya, maaf ya, seperti ini ya. Nah, membuatnya seperti ini. Oke ya, jadi kita membuat polanya dulu. Jadi misalnya ini dibuat seperti ular boleh ya, ini seperti ini ya. Ya, silakan Anda kreasikan. Oh ya, ini bonggol yang saya pakai adalah bonggol obesum ya, kebanyakan obesum karena dia selain betah juga ya, obesum ini betah ya. Perut ular kan biasanya begini ya, biasanya ya. Oke, jadi mohon maaf teman-teman, ini saya hanya mencontohkannya bagi teman-teman yang pemula. Yang sudah canggih mohon maaf tidak komentar aneh-aneh ya, tidak maafkan saya bagi yang sudah canggih. Baik teman, nah kira-kira seperti ini. Oke, lalu proses selanjutnya adalah kita lakukan melukainya ya. Jadi kita melukainya. Nah, disinilah proses mengukir ya. Disinilah proses mengukir. Oke, saya tetap akan mencobanya. Jadi terima kasih yang sudah memberi saya masukan untuk membuat video ini ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kita lukai seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih bagi teman yang sudah memberikan masukan. Jadi saya tertantang untuk membuat bonggol unik ya, kreasi terutama ya. Oke, nah seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita melukainya di bagian yang dipola tadi ya, yang dioles spidol ya, ditulis spidol tadi ya. Jadi di pola yang di bagian yang kita beri spidol tadi, ini yang kita lukai. Nah, oke teman, ya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ya jadi luka sudah mulai begini. Lukanya Anda bisa sesuaikan karena maksud saya tidak terlalu dalam dan tidak juga terlalu tipis ya. Karena kalau terlalu tipis, bagian pada luka ini
dia akan mengering dan kalus ini pun bekasnya tidak begitu nampak ya. Jadi saran saya, lukai sampai di bagian batang yang putih itu. Setelah kulitnya Anda lukai lagi sedikit lagi, agak kedalaman kira-kira 2 mili ya, kira-kira 2 mili dari bagian yang putih ini. Jadi bagian yang putih ini Anda lukai lagi ya. Nah seperti ini. Oke, saya teruskan dulu ya, kira-kira seperti ini. Ya teman, saya menyelesaikannya beberapa bagian saja ya. Ya jelas dalam pembentukan unik kreasi ini adalah bahan dasar sangat mempengaruhi ya, bahan dasar. Jadi kemiripan bonggol pada suatu objek itu sangat mempengaruhi hasil akhir ya. Jadi misalnya Anda menemukan bonggol yang sudah bentuknya sangat mirip dengan suatu objek, misalnya dia sudah mirip berbentuk gajah atau berbentuk monyet. Nah, Anda tinggal mengarahkannya, tinggal memolesnya sedikit demi sedikit saja ya. Oke. Yang perlu diingat juga, sebaiknya cari bonggol yang usianya di atas 1 tahun ya, karena kalau terlalu muda, khawatirnya biasanya itu rentan busuk ya, rentan busuk karena bonggol dalam proses oprek ya kan. Nah setelah proses ini, hal yang bisa dilakukan adalah kita memolesnya dengan semen tadi ya. Nah ini semennya ya, lalu kita memolesnya misalnya di sini. Oke. Jadi bagi yang sudah terbiasa, Anda bisa menggunakannya dengan tangan ya. Saran saya tidak perlu lagi dicampur dengan air ya, karena di adenium, di kambium ini sudah ada getahnya ya. Jadi cukup menggunakan airnya, cukup menggunakan getah adenium ini saja ya. Nah lalu proses berikutnya adalah, karena sekalipun adenium ini mau dibuat bonggol unik kreasi, kita tetap membutuhkan dan ini menjadi syarat di kontes ya. Salah satunya adalah dia tetap memiliki kehidupan ya. Jadi kalaupun mau dipotong seperti apapun, pastikan sisakan untuk beberapa mata tunas sebagai titik tumbuh ya. Jadi salah satu penilaiannya adalah kemiripan antara tema dengan objek ya, lalu kesehatan pohon ya. Salah satunya juga adalah dia memiliki titik tumbuh. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita boleh motong di sini karena masih ada cabang satunya sebagai untuk titik tumbuh ya seperti ini. Jadi jangan dihabisi total cabangnya, sisakan kalau mau dihabisi pun sisakan beberapa mata tunas untuk sebagai tumbuh. Jadi tempatnya dia daun. Nah sebagai pertanda bahwa ada kehidupan di bonggol yang kita ukir ya. Jadi kesannya bukan seperti kayu mati lalu ukiran ya, seperti ukiran. Jadi kesannya masih berkesan tanaman hias dan ada titik tumbuh. Jadi intinya seperti itu ya teman. Semoga Anda bisa memahami ya. Walaupun saya sendiri ini jujur saja ini bukan ahli saya, bukan bidang saya, tapi saya akan mencobanya untuk Anda sekalian ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Silakan Anda bisa menuliskan komennya di kolom komentar untuk ide-ide berikutnya, dan saya akan membuat videonya untuk Anda semaksimal saya, setahu saya, ini janji saya ya. Oke, selamat mencoba, mudah-mudahan Anda menemukan bonggol-bonggol yang bagus sebagai bahan untuk unik kreasi Anda ya. Saya sangat senang sekali jika Anda merasa terbantu dengan video ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menitipkan like, subscribe, share juga silahkan jika Anda dirasa bermanfaat video ini untuk Anda. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Ademania.